Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Sultoni. Oke. Seperti biasa ya, selamat datang di episode ke-17 season 2 dari podcast Sersan Horor Seram tapi santai. Mantap. Nah, Bang Sul nih ya, setelah kita merinding-merindingan di episode yang kemarin tuh, pengalaman Bang Sul Kayaknya itu merinding lagi nih. udah lama. Udah kemarin. Aduh. Nah, ini apa namanya? Kayak kali ini kita bakal bacain ya, seperti janji ya. Kita bacain cerita dari pembaca lagi. Ini dari pembaca yang namanya Muhammad Jusi. Oh, Muhammad Jusi. Ini satu ini sama Bang, satu domisili, satu Ini mana server. Dia tinggal di Bekasi. Wah, anjir. Sama. Tapi dia bilang ini dia daerah Tambun deh maksudnya, Tambun Utara tuh. Jauh nggak dari Jauh rumah? dari rumah gue masih bisa sejam 2 jam lagi. Susah? Bener. Rumah gue masih di pinggir, cuy. Oh, masih dekat Jakarta Timur ya? Ya, ini Bekasinya udah jauh Bekasinya banget Bekasi ini. Bekasi. Dekat sama matahari nih, makanya panas banget. Oh, Tambun panas ya? Panas banget, cuy. Oh, oke. Nah, ini Mas Muhammad ini, Bang Muhammad ya? Bang Jusi kali manggilnya. Bang Jusi, Enaknya apa nih? Jusi. Bang Jusi ya. Bang Jusi katanya. Iya, dia bilang kenalin nama gue Jusi katanya. Nah, Kita Jusi panggilnya aja udah. Jusi. Nah, ini ceritanya ini tentang ketindihan maksudnya. Oke, sleep paralysis. Sleep paralysis mungkin ini kita akan jadikan ke part keberapa gitu ya. Oh, dulu season 1 ada ya ketindihan ya? Ketindihan banyak kita ada udah berapa part gitu ketindihan. Oke. Nah, ini kita akan bikin partnya khusus untuk Bang Jusi ini Bang ya. Jusi. Nah, kita mau langsung masuk cerita aja gimana? Oh, boleh. Nah, ini Tunggu. apa tuh? Tunggu bentar. Gua waktu ceritanya setan kentang itu season episode berapa ya? Episode 14 kalau nggak salah. 14 ya? 13. Nah, itu sebenarnya gua ada juga yang ngalamin sendiri yang setan kentang, cuman enggak. Jadi begini nih, slip dikit ya, enggak apa-apa ya. Nanti aja. Oh, Nanti kan Intit lagi pembukaan dulu. oh iya, Astagfirullahism. Kan gitu tuh kalau udah lupa, Lupa, udah tua udah tua, begitu. udah tua. Aduh, oke. Setelah pesan berikut aja. Sebenarnya pendengar kita bilang Bang Su nggak tua amat loh. Nggak boleh alasan tuh. Don't judge the book this by cover. Luar jelek. Belum tentu tapi bagus. Sama aja. Terus. Nah, itu dia. Langsung aja lah maksudnya Mas. Langsung aja lah. Kali ini aku yang bakal ceritain cerita dari pembaca. Ini cuma satu cerita aja deh dari Bang Muhammad Jusi di Bekasi. Kita khusus kasih satu episode maksudnya. Episode 17. Langsung aja masuk cerita. Selamat mendengarkan. Setelah pesan-pesan berikut. kembali lagi bersama kita di episode ke-17 ini Bang Sulai season 2. Kita akan bacain pengalaman dari Bang Muhammad Jusi. Sleep paralysis dan ini ada juga tentang kerasukan maksudnya. Jadi ini mantap nih ceritanya nih. Nah, Bang Jusi ini tuh Bang Sul tadi mau cerita dulu ya? Oh iya, lupa kan gua. Baru jeda bentar. Maksud cerita dulu deh sebelum masuk jadi ke Bang Jusi ini. bahas itu ya Rumah Kentang. Potato Devil ya, setan kentang. So in English. Oke, silakan. Jadi setan kentang ya. Jadi kan tempat trek-trekan sepeda gua tuh kan di komplek Bapenas kan. Jadi pas di ujung itu emang ada makam. Jadi gini, Vin. Waktu itu Bapenas singkatan dia Badan Pengawas Nasi Ulam. Ulamnya dari mana itu? Badan pengawas itu. Nah, itu. Nah, terus di pojok itu kan ada makam kan. Nah, jadi gue kayaknya datang ke pagian tuh. Jadi gue pengen ngetes doang nih, pengen ngetrek sendiri. Nah, pas gue lagi mau ngetrek sendiri, di pagar-pagar makam itu ada bendera kuning. Ini umur berapa nih? SMP gue. SMP, oke. Ya, jadi ada bendera-bendera warna kuning kan. Nah, pas gue lihat di situ waktu itu di makamnya ada pagar ya, pagarnya nggak kayak renggang-renggang gitu, cuma ada bendera warna kuning aja. Nah, terus itu ada orang baru meninggal. Nah, gue naik sepeda ke situ. Nah, itu gue lihat ada bapak pakai baju serba hitam ya. Dia kedengeran. Gue udah deket di jarak sama dia kira-kira 5 meter. Gue denger dia ngomong apa, Pin? Apa? Tangannya ke belakang kayak lagi mangku genset. Mangku tuyul. Berat amat. Mangku genset anjir. Dia ngomong gini, Pin. Setan barat, setan timur, setan barat, setan timur, setan barat, setan timur. Kedengeran di kuping gue. Kenceng nih ngomongnya. Kenceng banget. Ngapain dia? Nggak tahu. Dan di
Jadi pembatasnya itu ada got kan. Nah dia tadi baca wiridnya itu di luar kuburan setelah ngomong setan barat setan timur. Nah itu gue tetap masih gue sepeda cuman pelan ya. Pas udah mau dekat gini pas gue akhirnya kan gue belok ke kanan kan. Itu gue dengar banget setan barat setan timur setan barat setan timur. Tapi dia loncatin got ke arah kuburan baru itu. Dianya. Tapi dia tahu nggak ada Bang Sul lagi lewat? Tahu ada gue. Oh dia tahu. Ada tahu ada. Okay. Tapi dia posisinya gue lihat dari samping ya. Dia bolak-balik begini. Kayak gosokan gitu, mondar mandir, setan barat setan timur, setan barat setan timur, setan merah. Manchester United. Goblok. Pokoknya dia ngomong gitu. Dalam hati gue nanti dukun kayaknya. Situ ada kubur orang baru meninggal. Dia nyebur ke situ, terus naik lagi. Nah, gue putar balik lagi dari ujung, masih ada wiritan yang sama kayak gitu. Setan barat, setan timur, setan barat, setan timur. Gue balik ke arah teman-teman gue udah pada ngumpul, langsung gue bilang ini, guys, gue udah gaul banget gue. Gaul banget. Coy. Itu di situ kayaknya ada ini deh, ada dukun kayaknya. Ada orang baru meninggal. Emang ngomong apa tuh? Gak tau dia ngomong setan barat, setan timur. Yuk kita samperin, gue rame-rame ke sono. Wah, udah hilang coy. Iya. Cuman jeda waktu 2 menit lah ya. Pokoknya itu bapak-bapak ada rambutnya dikit. Gue lihat dari samping ya. Karena kan lampu penerangan jalannya sering mati kan. Itu mau jam mati. berapa ya? Masih jam 9 cuy. Malam Gue kan kalau ngetrek kan kadang-kadang jam 8. Enggak jam 8 jam 9 lah. Nah gue datang ke situ kayak lebih awal 7:30 agak pagi. Nah di situ kalau mau abis maghrib abis isya emang sepi karena kuburan mentok itu kuburan. Nah gue udah omongin ke temen gue, penasaran, hilang. Pokoknya waktu 3 menit 2 menit kita samperin rame-rame, bersepuluh tuh. Kemana dia tuh aki-aki gue. Udah hilang cuy. Itu dari setan kentang. Iya pun paling jaraknya kan deket tong sampah ya dia. Paling 20 meteran gitu udah setan kentang. Ya paling sering godain ini sih, kayak waktu gue bilang tukang nasi goreng, tukang somai, anak-anak digodain, bang somai. Pakai apa bang? Kentang aja. Oh kok kentang? Masa kentang makan kentang? Iya kan setan kentang. Bodoh amat. Pokoknya begitu. Itu doang sih. Slipnya kayak gitu. Cuman gue penasaran itu. Serem sih. Maksudnya dia mau ngapain gitu loh. Gue rasa sih ngeunmu ya. Iya. Karena itu kuburan baru cuy. Masih basah. Dan wiritannya pun setan yang diomongin ya kan. Gue bilang suwe amat tuh. Gue langsung bilangin temen gue lah. Hilang 2 menit. Gue gak tahu dia ngilang terbang apa gimana. Karena lu mau lari pun masih kelihatan Pin, karena jalanan jauh gitu. Tuh. Jadi dari kuburan, ya lurus ke sana tuh masih berapa meter, baru ada gang lagi, kira-kira 500 meter baru ketemu gang. Di ujung lebih jauh lagi. Gue hilang kemana itu orang? Iya benar-benar. Tapi yang gue lihat sosoknya orang ya, baju hitam semua, tangan ke belakang. Kayak ngendong genset. Nah itu dia. Aduh anjir, ada aja maksudnya. Tapi bahasa baru inget ya. Ya begitulah kalau old man. Alasan terus. Nah, kita langsung lanjut aja ke cerita Bang Jusi ya. Oke, Bang Jusi. Sorry ya, kepotong dikit nih. Gak apa-apa. Bang Jusi kirim email ya. Dia tulisnya judulnya Sleep Paralysis and First Time Experience dimasukin suatu sosok. Waduh. Gila. Nah, dia bilang gini nih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ada kunci. Basi banget. Udah ya. Nah, kenalin nama gue Jusi katanya. Okay. Gue tinggal di Bekasi. Tepatnya di Bilangan Tambun Utara. Mantap. Gue mau share nih pengalaman horor yang pernah gue alamin. Nah, jadi ceritanya gini maksudnya. Dia suatu ketika jadi pertama nih Bang Jusi ini tuh orangnya tuh apa sih? Nggak terlalu percaya sama yang namanya ketindihan. Yang begitu-begitu dah ya. Katanya itu mitos lah kata dia. Tadinya ya dia pikir sekedar mitos aja lah gitu kan. Karena bisa dijelasin secara logis kata dia. Apa mungkin ya kecapean atau sugesti habis nonton film-film serem kata dia gitu. Betul. Nah, habis itu katanya, sebelumnya tuh jujur gue nggak pernah ngerasain yang kayak gitu-gituan. Yang berbau mistis gitu ya. Nggak pernah ngerasain ketindihan juga. Nah, baru kali ini nih katanya. Jadi malam sebelum kejadian, dia ini tuh dengerin cerita horor cuy. Iya, elah. Dengerin cerita yang serem-serem. Ini suatu hari ya. Suatu hari dia tuh dengan cerita horor malam sebelum kejadiannya nanti ini nih, kejadian puncaknya. Dan itu dia tuh sebelumnya itu nonton cerita horor dengan cerita horor. Karena dia katanya emang hobi sama yang horor gitu katanya. Tapi nggak percaya sama horor ya, agak aneh ya. Iya itu dia. Abis dia udah dengerin cerita horor gitu, mungkin dengerin di podcast atau di mana. Nah itu dia istirahat cuy.
dan tidur, emang niatnya tidur. Nah, pas dia mau buka mata itu tuh kayak orang ketindihan, kayak orang ketindihan gimana sih? Awang-awang gitu ya. Badan berat gitu, nggak bisa gerak gitu kan. Terus mungkin Bang Jus ini juga udah pernah baca kali ciri-ciri orang ketindihan gimana, jadi dia langsung tahu, ketindihan nih gitu kan. Oke. Nah, tubuh gue nggak bisa gerak katanya gitu. Ya udah, dia mulai panik katanya, gue bingung, gue panik katanya. Gue coba sekuat tenaga, tapi nggak ada hasilnya katanya. Bahkan dia udah melantunkan doa katanya. Tapi mulutnya seolah terkunci cuy. Dia udah coba nih mau lantunin doa, tapi mulutnya tuh rasanya kayak kekunci. Tapi emang begitu sih. Udah coba gerakin jempol kaki belum? Nah itu dia gue nggak tahu tuh. Terus dan dengan segala upaya yang gue coba katanya, dia langsung ingat satu artikel yang dia pernah baca. Kalau kita lagi sleep paralysis, lagi ketindihan, itu jangan paksa gerakin. Ikutin aja. Oke. Dan tidurin lagi katanya. Lemesin bang. Tapi itu emang benar Bang Sul, aku juga begitu kan. Oke. Dan lagi-lagi si Bang Jus ini tuh coba untuk berpikir logis gitu. Oke. Dia mulai menjamin matanya lagi. Dan entah berapa lama tuh dia kebangun lagi, tapi masih nggak bisa gerak. Berarti kayak waktu itu aku juga. Iya kan? Oke. Udah ketiduran lagi nih, pas bangun masih begitu juga, masih nggak bisa gerak. Nah, tapi cuma bisa buka mata ya. Nah, dan ini dia udah mulai pikiran logikanya itu dikesampingkan. Udah mulai, wah ini akal sehat ini udah nggak benar nih, udah nggak beres, udah nggak bisa pakai logika nih. Oke. Terus kata dia, dan gue berpikir ini bukan hal yang wajar gitu kan. Masa sampai 2 kali gitu kan. Gue pun nggak bisa ngelawan dan milih untuk memejamkan mata kembali katanya. Jadi si Bang Jus ini tuh setelah dia udah merem yang pertama, dia bangun, dia masih begitu lagi, dia coba merem lagi. Terus? Dengan harapan itu bakal ketiga kalinya tuh bakal hilang. Normal. Nah akhirnya dia kan tidurin lagi nih. Nah di dalam tidurin lagi itu tuh mimpi cuy dia. Pas lagi tidurin lagi tuh dia mimpi, dia samar-samar nih di mimpinya nih. Si Bang Jus ini tuh lagi mimpi samar-samar tuh dia ngelihat cewek rambutnya panjang. Cewek tinggi, terus kaki tangannya panjang cuy. Waduh. Wah, kalau gue kebayangin, lu udah nonton film ini belum? Mama. Tahu anjir tuh ngeri. Kayak gitu anjir. Mama sih serem anjir. Nah, katanya gue sampai nggak lihat nih baca sampai mana nih. Nah, perawakannya tinggi katanya, kaki tangannya panjang, tapi wajahnya nggak kelihatan jelas. Katanya sosoknya ini tuh kayak mendekap gitu cuy. Berarti deket jing, mendekap tuh deket loh. Mendekap tuh kayak mau peluk Bang Sul kan? Iya kan? Kayak shit. Akhirnya kaget kan. Pas kaget tadi bangun. Bangun lagi-lagi gak bisa gerak cuy. Udah 3 kali nih. Dia udah coba 2 teori berarti itu. Coba merem ikutin, masih begitu. Akhirnya ketemu sosok ini. Masih begitu lagi. Dia kebangun kan, dia kaget ketemu sosok ini dalam mimpi. Dia kebangun, masih begitu juga. Masih gak bisa gerak. Masih ketindihan. Anjir. Gue juga pernah tuh begitu. Aku 4 kali. Ini dia 3 kali ya. Coba dia masih ini lagi nih. Ini maraton bin estafet ini. Nah itu dia. Abis aja. Dan akhirnya gue masih belum bisa gerak kata dia. Cuma dalam hati gue bersuara memohon dan berdoa kan menurut kepercayaan gue katanya. Iya. Dan seolah Tuhan mendengar doa gue. Kali ini mulut gue bisa terbuka. Gak kekunci lagi ya. Dia bisa ngomong, bisa bersuara mulutnya, tapi kayak orang gagu, nggak bisa lancar ngomong gitu. Nah, katanya anehnya kata Bang Jusi, gue tuh sadar waktu itu udah pagi. Mungkin jam 7-an. Soalnya gue dengar suara nyokap lagi masak di dapur. Notabene-nya nyokap tuh biasa masak di jam 7-an katanya. Emang di jam tersebut. Segitu ya. Iya. Dan gue hafal banget suara penggorengannya katanya kalau dia lagi ngaduk masakan gitu kan. Kata. Nah, abis itu Bang Jusi tuh kasih kita informasi dulu nih Mas. Gimana? Layout rumahnya dia nih. Katanya kebetulan kamarnya Bang Jusi ini tuh sebelahan sama dapur. Jadi kan kedengeran nih orang masaknya. Benar. Jelas. Dari pintu masuk tuh ada ruang tamu di sebelah kanan. Di sebelah kanan kamar ortunya, sebelahnya kamar gua, dan baru dapur dan kamar mandi. Intinya kamarnya Bang Jus ini deket sama dapur sama kamar mandi. Nah, pas gua udah bisa buka mulut tuh, gua mencoba teriak sekuatnya berharap ada yang nolongin gua. Sebab badan gua tuh masih nggak bisa digerakin. Masih kekunci ya. Nah, pas dia lagi teriak gitu, dia berusaha teriak minta tolong. Dia tuh dengar ada suara langkah kaki masuk kamarnya, lagi arah ke kamarnya. Dan berhenti depan pintu kamarnya. Terus balik lagi ke dapur, tapi suara kakinya itu. Dia mikir nih Bang Jusi, ini nyokap nih gitu kan. Tapi
nyokap gue kok nggak bangunin gue katanya gitu. Habis itu beberapa menit nih masih dengan keadaan yang begitu cuy. Dia aja sampai udah nggak bisa berpikir dengan akal sehat katanya, udah nggak bisa menjelasin dengan akal sehat katanya. Sampai akhirnya tiba-tiba dia bisa gerakin dikit aja katanya, pelan-pelan bisa digerakin katanya gitu kan. Nggak tahu gimana cerita kejadiannya, yang jelas itu udah mulai bisa digerakin dikit-dikit. Mulutnya juga ada Terbuka, ya? Udah mulai ngomongnya bisa jelas gitu kan. Akhirnya semuanya normal maksud. Semuanya normal. Akhirnya dia menghela nafas, bersyukur. Pas dia lihat handphone udah jam 8. Anjir. Gitu. Siangan ya. Nah, katanya singkat cerita, gue kan akhirnya gue bangun katanya. Bangun normal nih udah nih. Anehnya badan tuh harusnya fresh kan bangun. Ya, tapi lemes, tuh ya? lemes banget dan berkeringat. Emang begitu. Energinya keluar semua ya. Betul. Pas lagi mau ngelawan itu kali ya. Mau lawan gak lawan tuh keringetan loh Bang Sung, atau kenapa loh. Dan akhirnya gue pun menjalani rutinitas seperti biasa kan. Dan akhirnya Bang Jus ini tuh mencoba melupakan maksud apa yang terjadi kan. Apa yang terjadi. Nah habis itu siangnya kan itu kejadian tadi ya pagi ya. Siangnya itu tuh dia cerita ke nyokapnya kejadian yang gue alami pagi tadi. Nyokap kaget katanya. Mampus kan. Nyokap gue kaget katanya. Justru nyokapnya Bang Jus itu ngira si Bang Jus itu ngigo. Ngigo. Soalnya Bang Jus itu suaranya kencang teriak, tapi tuh gagu sih. Gitu ya. Emaknya denger kali ya. Lagi masak. Nyokapnya tuh ngelongok ke kamar, tapi nggak dibangunin. Waduh, Mak, anaknya lagi berjuang, Mak. Anak lagi berjuang, Mak. Waktu itu ternyata dia ketindihan. Nyokapnya nggak tahu. Nyokapnya bilang, ya udah lain kali jangan lupa doa sebelum tidur katanya. Maya bilang. Dan gitu bener aja, gue semalam itu tidur nggak doa, abis dengar cerita horor dia nggak doa. Kira itu tuh pertama kali di sleep paralysis ya. Akhirnya panjang juga sih ya. Iya panjang anjir, perjuangannya panjang. 3 kali anjir. Baru lihat sosok gitu lagi ya. Gila. Nah abis itu setelah kejadian ini, beberapa minggu setelah kejadian ini, tapi masih di bulan yang sama maksudnya. Tepatnya di malam hari nih, kejadian serupa yang terulang. Shit man. Tapi kejadian ini mirip, cuma beda katanya. Bedanya di mana tuh? Nah ini tuh dia malam hari nih, tengah malam. Dia kebangun Bang Jus tiba-tiba. Tiba-tiba kebangun gitu, dia cuma bisa buka mata. Terus seluruh badannya nyaris nggak bisa gerak ya. Dan dia masih coba berpikir positif ya kan. Dan mencoba kembali tidur. Nah, pas dia lagi coba tidur nih, ini aku juga bingung jelasin gimana. Pas dia lagi coba tidur, lanjut tidur, dia tuh ngerasain kayak ada suatu zat katanya. Gimana ya jelasinnya? Zat yang itu kekuatan kali maksudnya. Gini nih, ada suatu zat, gue merasakan ini belum pulas maksudnya. Gue merasakan ada suatu zat yang gue sendiri nggak bisa deskripsikan katanya. Zat ini masuk melalui tulang belakang. Anjir. Menembus kromosom. Gue bisa merasakan zat ini mulai masuk perlahan-lahan seperti angin atau semacam roh katanya. Ada energi air tenaga gitu kali ya. Dari belakang. Iya ada. Nggak tahu dah, gue juga nggak ngerti nih. Gue mulai merasakan dan berpikir ada sesuatu yang mencoba mengambil alih tubuh gue. Anjir. Mungkin ini rasanya seperti dirasuki. Anjir nih. Atau orang yang hendak kesurupan pikir gue. Gue pun refleks baca surat-surat doa dan bener aja katanya pas gue merasakan sesuatu ini sudah mengambil alih sebagian tubuh. Entah kenapa dalam keadaan setengah sadar gue tersenyum dan ketawa cekikikan kayak perempuan. Aduh, wah udah masuk dong. Udah masuk dikit katanya, udah masuk setengah. Anjir. Sebagian katanya. Terus. Gue mulai senyum gitu ya. Mungkin kayak orang senyum sendiri gimana sih ya? Senyum, aduh nggak jelas itu. Terus. Bang tuh bayangin deh, Bang Sul tuh masih sadar. Anjir gue lagi dimasukin nih, tapi mulut Bang Sul senyum. Kayak Bang Sul tuh lagi dikontrol 2. Anjir. Bang Sul masih nyadar, ngepet nih, anjir. Tapi tuh mulut Bang Sul senyum gitu. Setengahnya udah dikontrol sama sosok itu gitu. Aduh. Gila ya. Habis itu akhirnya gue tuh ketawa kecekikan seperti sosok perempuan. Gue merasakan badan gue yang terus melawan, mempertahankan sebisanya agar nggak diambil alih sepenuhnya. Terus? Sosok ini tertawa sebab ia bisa menguasai setengah tubuh gue dan membuat gue gagal mempertahankan tubuh yang dari tadi nggak henti baca surat. Sampai akhirnya gue yakin dengan apa yang gue lakukan dan gue yakin dengan Tuhan gue. Perlahan-lahan sosok atau zat ini keluar dari tubuh gue perlahan sampai akhirnya benar-benar hilang. Akhirnya gue bersyukur lagi dan bersyukur akan pertolongan Tuhan malam itu. Nah ini dia kasih
Cerita sampai situ aja, tapi Bang Jus ini kasih pesan moral nih katanya. Seringkali katanya kita, pesan moral yang mau gue sampaikan kata dia. Mantap nih. Seringkali kita bertemu atau bahkan mengalami kejadian di luar nalar yang sifatnya supranatural. Lantas kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Namun seringkali juga kita merasa doa yang kita baca nggak berdampak. Kuncinya bukan doa apa yang kita baca, tapi seberapa besar keyakinan kita terhadap pencipta kita. Dengan yakin insya Allah doa kita bisa mempunyai dampak magis di saat kita membutuhkannya. Itu yang pernah gue alami. Dengan keyakinan gue yang kuat, gue bisa melawan sosok atau zat yang mencoba mengambil tubuh gue. Mantap sekali. Sekian dari gue, semoga bisa mengambil hikmah dari kejadian yang pernah gue alami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Kuncinya benar sekali itu. Yakin maksudnya? Ya, sepanjang apapun doa yang lo baca, tapi lo gak yakin, itu percuma. Karena dengan cukup baca a'udzubillah pun, kalau lo yakin, dia hilang. Bisa ya. Lo baca surat 30 juz, lo gak yakin, tetap ada di situ. Betul. Yakin. Mantep yakin, ini ya. Yakin. Ini mantep ya ceritanya Bang Muhammad Jusi ini ya. Luar biasa ini. Mantap. Ada pesan moralnya, ada tips and trick juga. Ini keren banget. Mungkin bisa diceritakan lagi pengalaman yang lain Bang Jusi kalau ada. Itu keren banget loh ceritanya. Jadi Sleep Paralysis yang season 2 ini ya. Betul. Season 1 udah ya. Betul. Ini panjang banget ya. Thank you ya Bang Jusi ya. Thank ini you, panjang Bang loh, Jusi. keren. Ada pesan moral juga, kita suka nih ceritanya gitu kan ya. Kita harus yakin terhadap doa yang kita keluarkan maksudnya. Kayaknya ngantuk barusan. Ngantuk. Si muka lu kayak air ketuban. Buset, baunya kayak apa aja ketuban. Nah itu ya, Bang Suleh, bagus banget ceritanya. Siap. Thank you banget. Thank you Bang Muhammad Jusi dari Bekasi. Masih satu kampung sama Bang Suleh. Yoi, tos dulu. Cibluk. Main ke rumah gua enggak? Boy bisa mau. Nah itu ya, teman-teman, sekiranya mungkin kalian ada yang punya cerita yang mirip, ada ketindihan juga, ada mungkin mau share pesan moral, boleh. Kita terima apa aja lah. Betul, mungkin kalian ada tips and trick cara, mungkin bisa kan setiap orang beda-beda nih. Mungkin kita baca di artikel tipsnya yang general tuh begini kalau lagi ketindihan. Mungkin tapi kalian punya trik yang khas kalian gitu loh, yang kalian temuin sendiri gitu. Segampangnya kalian lah. Betul. Gitu itu ya. kalian boleh share tuh ke sersanhorror@gmail.com ya. Atau betul. ke DM kita di Instagram di sersanhorrorfm, di Twitter juga boleh sama sersanhorrorfm. Silakan. Seperti biasa kita tersedia di Spotify, Anchor FM, Google Podcast, Castbox Podcast, dan Penyu FM. Ya, itu aplikasi baru ya Penyu FM ya. Kalian bisa cari di Play Store itu. Nah, kita juga di YouTube Bang Sul ya. YouTube, Night Vision TV dan Sersan Horror. Untuk bagi kalian yang mungkin asupannya nggak pengen audio doang, pengen video, kita ada di situ. Betul. Kita jarang upload sih, cuma ya sebisanya kita lah ya. Siap. Oke, terima kasih teman-teman sudah stay tune terus sama kita. Pendengar baru maupun pendengar lama. Kayak banyak pendengar baru ya. Betul. Aduh, nah ini kita senang banget ya atas support kalian. Kirim cerita, DM kita, bilang banyak yang bilang juga kita suka konsep kita. Ada yang ngingetin kita juga ya. Benar. Makasih. Bang podcastnya mana nih bang? Nah, gitu kan. Udah gizi buruk ya gitu. Anjir. Nah itu dia. Terima kasih banget dukungan kalian. Kalian keren banget. Jadi sampai situ aja, sampai berjumpa di episode ke-18 yang tentunya akan kita bacakan juga cerita dari pendengar. Jadi buat kalian yang yang kirim cerita, tenang aja pasti dibacain tapi masuk antrian dulu. Kita sesuai lah. Langsung aja kita pamit undur diri ya maksudnya. Kalau ada salah-salah kata, maaf ya guys. Maaf. Sampai ketemu di episode 18. Selamat malam. Wassalamualaikum.